Baik, terima kasih pemirsa. Alhamdulillah kita masih di Damai Indonesiaku. Di segmen ini kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Ridho Febri bagaimana pentingnya pola asuh orang tua dalam membentuk mental anak. Selamat mengikuti. Silakan Ustadz Ridho. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kasih pantun boleh ya? Malam-malam ngerujak mangga. Yang jawab salam didoain masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pertama-tama yang sangat saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, guru kita semuanya, Kiai Nur Fadilah atau Ustadz Tile, yang semoga beliau beserta keluarga senantiasa dalam limpah curah rahmat, ampunan, hidayah, berkah serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ada guru kita juga Ustazah Muawana yang semoga beliau beserta dengan keluarganya senantiasa sakinah dalam limpah curah rahmat, ampunan, hidayah, berkah, serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Abangda kita, MC tercinta kita, host yang paling sangat dicintai di Damai Indonesiaku TV One ini, Abangda Sofyan, semoga beliau juga beserta keluarga dan seluruh kru dari Damai Indonesiaku berlimpah curah rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semuanya sehat? Bunda, gimana kabar hatinya? Bahagia? Benar. Masa? Masih suka tantrum gak di rumah? Masih suka ambek-ambekan kagak di rumah? Ah masa? Masih gak Pak? Masih katanya. Ada satu pertanyaan. Pak Ustadz, saya tuh suka sebel sama suami. Kenapa sebel Bunda? Iya, suami tuh kalau pulang ke rumah kerjanya cuman leye-leye, mainan handphone, ketiduran, ngorok. Tiba-tiba kalau lagi bangun dia kagak tidur, tukang tunjuk, tukang perintah, ujung-ujungnya marah-marah. Begitu kagak suami di rumah Bunda? Suami di rumah begitu kagak? Oh kagak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah pertanyaannya, kenapa ada suami-suami yang model begitu Pak? Saya mau ngambil nasihat dari seorang ulama besar. Namanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Tuhfatul Maudud, Ahkamul Maulud. Singkat saja saya sampaikan, sebab dari kerusakan anak-anak di muka bumi ini karena ketidakhadiran seorang ayah. Betul ya? Suami nyampe rumah, mainan handphone, makan, beres makan, ngapain? Jujur bener Pak. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya Pak, kenapa anak-anak itu jadi rusak? Itu karena kita sebagai seorang suami keluar dari fitrah peran dan tugas kita sebagai seorang ayah dan juga suami. Sebetulnya dalam Quran juga Allah memberikan sebuah metode sederhana bagaimana cara kita agar bisa mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang saleh dan saleha. Allah sampaikan di Quran surat ke-25 ayat 74. Tadi disampaikan sama guru kita, Ustazah Muawana. Rabbana hablana min azwazina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ternyata Bunda, Pak, di situ ada rumus Pak. Apa rumusnya? Kalau pengen punya anak-anak yang salih dan salihah, anak-anak yang qurrata a'yun, kata Allah, maka dimulai cari pasangan yang soleha. Saya mau tanya dulu Pak, istri udah soleha belum? Oh, sudah. Kalau belum, jangan diganti Pak. Kalau diganti, bukan. Kalau belum soleha harus diajarin, dididik, ya kan? Nah, ketika kita
sudah mendidik istri kita menjadi istri yang salihah, ya, atau kalau kita pingin punya istri yang salihah, maka pastikan kita sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami, suami teladan dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya di dalam rumah. Suami udah begitu belum, Bu? Wah, belum. Makanya wajar Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ternyata anak-anak kita masih jauh dari kata baik. Masih kurang solehnya, masih lebih asik dengan gadgetnya, masih lebih asik dengan dunianya, nongkrong sama temennya, bahkan sampai subuh, bukannya sholat subuh malah molor dianya. Kenapa? Karena kita sebetulnya adalah gambaran bagaimana kualitas dari anak-anak kita. Nah, bagaimana dan apa yang harus dilakukan oleh kita Ustadz sebagai orang tua agar kita bisa menghadirkan anak-anak yang saleh dan salihah? Maka pertama, Pak, yang harus dilakukan, Bapak harus menjadi teladan di dalam rumah-rumah masing-masing. Kenapa demikian? Allah berfirman di Quran surat keempat ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kenapa saya mengeluarkan ayat ini? Karena kebanyakan para suami, aku nyari nafkah, aku nyari uang, kamu didik anak. Itu konsep yang umum terjadi, betul kan Bu? Begitu yang banyak terjadi, akhirnya anaknya gak berkualitas. Nah, kenapa Allah menyampaikan bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa? Artinya Pak, seorang laki-laki itu ketika mencari nafkah hanya sebagian dari tugasnya. Berarti kalau baru sebagian, artinya ada sebagian yang lain yang tidak tertunaikan oleh kebanyakan ayah di luar sana. Apa? Menjadi qawwam, menjadi teladan, menjadi sosok yang bisa mengajak keluarganya, istri dan anak-anaknya untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga apa? Itu menjadi penjaga terbaik bagi siapa? Bagi diri kita, pasangan kita, dan juga anak-anak kita. Kalau sampai seorang suami lupa menjalankan tugas utamanya, saya katakan demi Allah, pasti akan lahir anak-anak yang durhaka. Bukan hanya kepada kita, tapi juga kepada Allah dan Rasulnya. Pertanyaannya sederhana. Bu, ada nggak anak durhaka? Ada nggak anak durhaka? Saya sampaikan sebuah kisah begini Pak. Ada seorang ayah membawa putranya kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Untuk apa? Minta dinasehatin. Ya Amirul Mukminin, tolong nasehati anak saya ini karena dia sudah durhaka kepada kami sebagai orang tuanya. Dinasehatilah Bu banyak-banyak. Sama siapa? Sama Umar bin Khattab. Kemudian selesai Umar bin Khattab menasehati, maka anak tadi bertanya, wahai Amirul Mukminin, bolehkah saya tahu apa hak seorang anak dari seorang ayah? Maka disebutkan 3 oleh Umar bin Khattab. Pertama, kata Umar bin Khattab, carikan ibu yang salihah yang nanti akan melahirkan anak-anak yang salih dan salihah. Yang kedua, berikan nama terbaik kepada mereka. Yang ketiga, ajarkan kitabullah kepada anak-anakmu. Apa kata anak tadi? Wahai Amirul Mukminin, ibu saya adalah seorang majusi. Bagaimana saya bisa mengenal Allah sedangkan ibu saya tidak bertauhid kepada Allah? Kedua, nama yang melekat di dalam tubuh saya adalah nama yang bukan menjadi doa dan harapan dari orang tua kepada diri saya. Dan ketiga, seumur hidup saya tidak pernah diajarkan kitabullah oleh ayah saya. Apa kata Umar? Wahai seorang ayah, sebelum anakmu durhaka, Anda telah lebih dulu durhaka kepada anak Anda. Betul nggak Pak? Betul nggak Pak? Banyaknya begitu kan? Sibuk kerja, cari duit, gelap ketemu gelap, sampai lupa untuk mendidik anaknya. Padahal gini Pak, istri itu sebetulnya juru bicara seorang ayah. Anak akan menjadi anak-anak yang saleh dan soleha kalau dimulai dari ibu yang waras secara mental. Betul nggak Bunda? Kena waras. Kenapa sekarang ada ibu yang cerewet bawel? Kenapa? Kenapa ada? Bu, cerewet nggak Bu? Bawel nggak? Pak, kalau istri cerewet bawel berarti dia bahagia. Ya itu derita Bapak. Karena begini, kalau istri lagi bahagia, maka kecenderungan buat ngomongnya itu lebih banyak. Dia mau ngomong banyak hal. Justru yang bahaya Pak, kalau tiba-tiba bini kita jadi diem. Diemnya bini kita itu bukan karena dia pendiam, tapi bisa jadi ada luka dan sakit hati yang disebabkan oleh
seorang suami, Bunda. Betul apa benar? Nah, kalau seorang istri, Pak, sudah diam, maka nanti tempat untuk meluahkan segala emosinya adalah anak. Kalau itu dibiarkan terus-menerus, maka akan menjadi sebuah hutang pengasuhan di dalam jiwa anak-anak kita. Karena seharusnya suami istri satu sama lain saling bekerja sama untuk mendidik anak-anak, dimulai dari seorang suami mendidik istri yang merupakan ibu dari anak-anaknya. Kenapa demikian? Karena asuransi terbaik bagi seorang anak adalah ketakwaan dari orang tuanya. Barakallahu fikum. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Ridho Febri yang telah melengkapi tausiah di siang hari ini. Nah, untuk lebih dalam lagi, untuk tausiah atau tema besar kita di siang hari ini, kami persilahkan di segmen berikut, segmen 4 dan 5, untuk sesi tanya jawab. Para jamaah bisa langsung berinteraksi menanyakan berkaitan dengan tema besar kita, yang insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Begitu juga nanti, guru-guru kita juga akan bisa bertanya kembali ke para jamaah. Sesaat lagi bersama kami di Damai Indonesiaku.